Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pagi, Ibu. Ibu. Selamat pagi, Ibu. Oke, gimana nih kalian kabarnya? Baik, Ibu. Baik juga, Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baik. Baik semua. Jadi di pertemuan kali ini ada yang tahu nggak ya kita bakal belajar tentang apa? Nggak Permintaan tahu, Ibu. penawaran bukan, Dan Bu? penawaran bukan, Bu? Iya benar, Kayla sama Ana. Hari ini kita itu akan belajar tentang permintaan dan juga adanya penawaran. Sebelum masuk ke materinya, ada yang udah tahu belum sih permintaan itu apa dan penawaran itu apa? Aku belum tahu, Ibu. Ana belum tahu. Kalau yang lain ada yang udah tahu belum? Belum tahu, Ibu. Nah, oke, karena belum tahu semua, mungkin kita masuk ya langsung ke materinya. Oke, di sini Ibu punya gambar nih. Ada yang tahu nggak maksud gambar ini tuh apa dan apa sih yang ada di dalam gambar ini tuh? Jual Di beli, Ibu. pasar ya, Bu? Lagi di pasar, Bu, Kayak lagi jual transaksi beli. gitu, Ibu. Ya bener, ini tuh gambar pasar, ada kegiatan jual beli juga. Nah, kalau ada kegiatan jual beli itu biasanya ada apa sih di situ? Ada permintaan penawaran, Bu. Ada transaksi, Bu. Betul, ada transaksi, ada terjadinya permintaan dan juga penawaran. Untuk lebih tahu nih konsep tentang permintaan dan penawaran dan untuk lebih jelas kita bakal langsung masuk aja ya ke materinya. Nah, apa itu permintaan? Nah, sendiri itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Ya, ketika semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah tadi itu akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya. Ini yang dinamakan dengan konsep permintaan. Beda lagi nanti dengan konsep penawaran. Oke, selanjutnya itu adalah apa itu penawaran? Karena tadi kita udah menjelaskan tentang konsep permintaan, di sini ada tentang penawaran. Nah, penawaran itu jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan permintaan sebelumnya, semakin tinggi harga, maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan oleh si produsen itu. Karena pastikan ketika suatu barang dengan harga tinggi ditawarkan, itu pastikan mengalami keuntungan yang banyak ya. Nah, apa sih faktor-faktor yang ada faktor yang mempengaruhi permintaan? Itu ada harga barang kebiasaan masyarakat, harga barang pengganti, pelengkap, ekspektasi atau perkiraan harga di masa depan. Oke, karena belum banyak yang tahu tentang konsep faktor yang mempengaruhi permintaan, maka kita boleh lanjut dulu ya ke materi selanjutnya. Habis itu kita akan memaparkan sebuah kasus agar kalian itu lebih paham. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini tetap ada harga barang itu sendiri, terus ada biaya produksi, teknologi, jumlah produsennya, lalu di sini juga ada kebijakan pemerintah, yaitu pajak dan juga subsidi, dan terakhir ada ekspektasi produsen terhadap harga. Nah, nggak berbeda jauh ya dari faktor yang mempengaruhi permintaan, walaupun tetap ada perbedaannya. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan masuk ke suatu permasalahan. Jadi, ada dua kelompok yang nanti akan mendiskusikan permasalahan ini ya. Dibagi jadi tiga-tiga aja nggak apa-apa. Hal yang harus kalian lakukan adalah identifikasi apa sih penyebab perubahan harga dan jumlah barang tersebut, lalu menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang berdasarkan pengamatan dari kasus tersebut, lalu menyusun dugaan tentang pihak mana yang lebih berperan dalam perubahan kondisi pasar, serta menggambarkan hubungan sederhana antara harga dan jumlah barang. Boleh didiskusikan dulu, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit, nanti boleh langsung perwakilannya untuk menjawab ya. Oke, karena waktunya udah habis, ada nggak nih yang mau jawab dari permasalahan ini? Boleh perwakilan kelompok? Saya, Ibu. Boleh Kayla, boleh menjawab, silakan. Oke, baik. Saya izin menjawab ya. Tadi kan pertanyaannya yang pertama, apa penyebab perubahan harga dan jumlah barang? Jadi kalau menurut kelompok saya, berdasarkan pengamatan terhadap kasus yang ada di PPT yang Ibu kasih, kenaikan harga yang disertai dengan penurunan jumlah barang itu menunjukkan adanya perubahan kondisi pada salah satu sisi pasar. Nah, karena nggak terdapat perubahan kebijakan atau gangguan eksternal, maka penyebab utama dari perubahan ini tuh kemungkinan berasal dari perilaku pelaku pasar, khususnya tuh produsen atau konsumen. Terus yang kedua, yaitu terkait dengan hubungan barang dan jumlah barang. Jadi dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara harga dan jumlah barang yang tersedia di pasar. Jadi ketika jumlah barang itu berkurang, maka harga itu akan cenderung meningkat. Nah, hal ini tuh nggak menunjukkan bahwa harga itu tidak terbentuk secara acak, tapi dipengaruhi oleh interaksi antara pihak yang menyediakan barang sama pihak yang membutuhkan barang. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu pihak mana yang paling berperan dalam perubahan. Nah, kalau menurut kelompok saya, eh, pihak yang paling berperan dalam perubahan itu adalah pihak produsen. Karena menurut saya, penurunan jumlah barang yang tersedia itu mengindikasikan bahwa perubahan itu lebih dominan terjadi pada pihak penyedia barang. Sementara itu, minat konsumen relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi dengan demikian, menurut saya perubahan kondisi pasar ini lebih dipengaruhi oleh pihak produsen. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah jelas? Oke, Kayla, betul. Terima kasih banyak atas jawabannya.
jawabannya ya. Jadi benar, harga terbentuk itu melalui interaksi antara dua pihak pasar. Perubahan harga salah satu pihak itu dapat mempengaruhi harga juga, dan juga ketidakseimbangan antara jumlah barang dan kebutuhan pasar itu juga dapat menyebabkan perubahan pasar, perubahan harga. Ada lagi nggak yang mau jawab? Kalau Saya nggak mau ada, izin jawab juga, Bu. oh boleh, boleh Nanda jawab. Kalau menurut kelompok saya di kasus ini permintaan barangnya itu kan tetap ya, sementara jumlah barang yang tersedia itu mengalami penurunan. Jadi di pasar itu mengalami ketidakseimbangan. Nah, di kondisi ini itu menyebabkan harga naik sama jumlah barangnya itu yang diperdagangkan itu jadi lebih sedikit. Nah, kenaikan harga ini terjadi karena barang itu semakin langka, sedangkan kebutuhan konsumennya itu sama. Jadi persaingan antar konsumen sama apa produsen itu enggak, keseimbangannya itu terganggu gitu, Bu. Oke, betul Nanda. Jawabannya kurang lebih sama. Dan kesimpulannya tetap sama ya. Nah, untuk lebih mengkaitkan konsep dengan situasi nyata, kita akan masuk ke kasus yang selanjutnya. Karena tadi kalian udah secara garis besar sudah menemukan konsepnya dari sebuah permasalahan, kita bakal masuk ke sebuah kasus. Oke, karena tadi kalian udah mencari sebuah permasalahan dan menarik sebuah konsep tentang permintaan dan penawaran, juga kaitannya harga dan juga barang. Selanjutnya, kalian akan mengkaitkan konsep tersebut ke dalam sebuah kasus nyata kali ini. Nah, dari sebuah permasalahan nyata ini yang memang sudah ada, kalian harus mengkaitkan dengan konsep sebelumnya. Kalian harus menjelaskan kondisi permintaan dan penawaran sebelum perubahan terjadi, lalu menganalisis pergeseran apa yang terjadi, menentukan perubahan harga inflasi imbang baru, dan menjelaskan mekanisme pasar yang menyebabkan perubahan tersebut. Jadi, Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kalian harus bisa menjawab permasalahan dan mengkaitkan permasalahan yang ada dengan konsep yang sudah didapat. Baik, karena waktunya sudah habis. Ada nggak nih dari kelompok perwakilan kelompok deh untuk menjawab mengkaitkan dengan konsep yang sudah ditemukan? Ibu, aku mau jawab. Boleh, Ana. Jadi menurut kelompok kami, itu yang pertama kondisi permintaan dan penawarannya, yang dimana permintaan itu terhadap barang relatif tetap, sedangkan penawaran itu mengalami penurunan. Nah, penurunan penawaran ini itu tuh menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Terus, dimana pergeseran kurvanya, yang dimana kurva permintaan itu tetap, tapi kurva penawaran itu bergeser ke kiri, yang dimana pergeseran ini tuh menunjukkan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Terus, selanjutnya perubahan harga dan jumlah keseimbangannya itu yang dimana harga keseimbangan itu meningkat, sedangkan jumlah keseimbangan itu menurun. Nah, perubahan ini tuh sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Terus mekanismenya itu gimana sih? Nah, kalau menurut kelompok kami, kenaikan harga yang terjadi itu sebagai respon pasar terhadap kelangkaan barang. Yang dimana ketika jumlah barang berkurang, sementara permintaan tetap, persaingan antar konsumen meningkat sehingga mendorong kenaikan harga. Nah, proses ini berlanjut hingga terbentuk keseimbangan baru. Jadi, kesimpulan akhirnya itu pada kasus ini menunjukkan bahwa perubahan penawaran, meskipun tanpa perubahan permintaan, bisa menyebabkan kenaikan harga dan penurunan jumlah keseimbangan. Nah, hal ini membuktikan bahwa mekanisme pasar bekerja secara otomatis melalui interaksi permintaan dan juga penawaran. Begitu Ibu jawaban dari kelompok kami. Betul, Ana. Terima kasih, Ana, atas jawabannya. Benar banget dari hasil analisis bahwa penurunan penawaran dengan permintaan yang tetap itu dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri, sehingga harga keseimbangannya itu meningkat dan jumlah keseimbangannya itu menurun. Nah, itu kesimpulan singkat dari jawaban Ana. Kita udah belajar tentang konsep permintaan dan penawaran, sudah mengkaitkannya juga. Kalian juga udah mencari nih sendiri di kasus pertama konsep-konsepnya. Habis itu kalian kaitin sama kasus nyata yang udah ada. Ada nggak sih yang bisa memberikan satu kesimpulan? Aku boleh Ibu kesimpulannya. Anda boleh sebutin kesimpulannya? Jadi kesimpulan pada materi hari ini tentang permintaan dan penawaran, yaitu faktor utama yang menentukan harga di pasar, yang dimana permintaan itu menunjukkan keinginan konsumen untuk membeli, sedangkan penawaran itu menunjukkan kesediaan produsen untuk menjual. Nah, kalau harga naik, biasanya permintaan turun dan penawaran naik. Kalau dalam kasus yang dibahas tadi, harga naik karena jumlah barang yang ditawarkan berkurang, sementara permintaan tetap. Nah, akibatnya itu harga pasar bergeser dan terbentuk keseimbangan baru. Begitu, Ibu. Karena berarti sini Anda udah paham ya tentang konsep permintaan dan juga penawaran, karena tadi kita juga udah belajar melalui dua metode, di mana kalian itu mencari konsep sendiri, setelah itu kalian mengkaitkan konsep tersebut dengan adanya sebuah kasus nyata. Oke, mungkin hari ini pembelajaran kita sampai sini aja, dan mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih memperdalam ya tentang materi permintaan dan penawaran, dan melanjutkannya ke materi berikutnya. Terima kasih ya anak-anak semua sudah menyimak dan memahami materi pada pertemuan ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Waalaikumsalam, atas Ibu. Terima kasih.